Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kami dari kelompok 4 dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam rangka mempresentasikan hasil diskusi kami yang menurut paradigma behavioristik dalam memenuhi tugas di mata kuliah psikologi kepribadian. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Sylvia dan Ibu Risma yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk membahas materi yang akan kami paparkan. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama itu saya sendiri, Siti Nurhaliza. Lalu yang kedua ada Nabila Ariputri. Kemudian ada Adventus. Terus selanjutnya ada Rina Agustina. Kemudian ada Putri Setiawati. Dan yang terakhir ada Kristina Borusimbolon. Selanjutnya, berikut ini adalah materi-materi yang akan kelompok kami paparkan. Yang pertama terdiri dari pendekatan psikologi. Yang kedua terdiri dari teori kepribadian. Kemudian yang ketiga, pengkondisian operan. Yang keempat ada reinforcement. Yang kelima ada pandangan Skinner. Dan yang terakhir adalah penerapan gagasan. Selanjutnya, pemaparan materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pendekatan psikologi Skinner ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama mengenai otonomi manusia. Skinner menolak seluruh penguraian tingkah laku yang didasarkan pada keberadaan agen hipotesis yang terdapat dan menentukan diri manusia seperti self, ego, dan sebagainya. Menurut Skinner, mekanisme mentalistik dan intrapsikis seperti itu bersumber pada pemikiran animisme. Kemudian yang kedua itu adalah penolakan atas penguraian fisiologis genetik. Skinner tidak percaya bahwa jawaban akhir dari pertanyaan-pertanyaan psikologi akan bisa ditemukan dalam laboratorium ahli fisiologi. Penolakan Skinner atas penguraian atau konsepsi fisiologis genetik dari tingkah laku itu sebagian besar berlandaskan alasan bahwa penguraian semacam itu tidak mungkin terkontrol melalui tingkah laku. Yang ketiga itu adalah psikologi sebagai tingkah laku. Pengetahuan tingkah laku Skinner beranggapan bahwa seluruh tingkah laku ditentukan oleh aturan-aturan yang bisa diramalkan dan bisa dibawa ke dalam kontrol lingkungan atau bisa dikendalikan. Yang terakhir itu adalah kepribadian menurut perspektif behaviorisme. Menurut Skinner, individu adalah organisme yang memperoleh perbendaharaan tingkah lakunya melalui belajar. Dia bukanlah agen penyebab tingkah laku, melainkan tempat atau suatu di mana faktor-faktor lingkungan dan bawaan yang khas secara bersamaan akan menghasilkan akibat atau tingkah laku yang khas pula pada individu tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Ariputri. Kepada Nabila Ariputri, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu teori kepribadian menurut Skinner. Di sini ada 5 teori menurut Skinner. Yang pertama, asumsi dasar Skinner. Terdiri dari perilaku itu terjadi menurut hukum tertentu atau behavior is lawful. Yang kedua itu perilaku dapat diramalkan atau behavior can be predicted. Yang ketiga itu perilaku manusia dapat dikontrol atau behavior can be controlled. Selanjutnya ada struktur kepribadian behavioristik, di mana Skinner merupakan tokoh yang memang tidak memiliki ketertarikan terhadap struktural dari kepribadian. Karena menurut Skinner dapat dijelaskan dan diprediksi dengan sebuah tingkah laku di dalam kepribadian. Unsur kepribadian menurut Skinner yang relatif tetap adalah tingkah laku dan dapat diklasifikasikan menjadi 2, di antaranya tingkah laku dan responden atau responden behavior, dan tingkah laku operan atau operan behavior. Selanjutnya ada dinamika kepribadian behavioristik. Yang pertama itu ada kepribadian dan belajar, di mana maksudnya kepedulian dari Skinner tentang suatu perubahan tingkah laku, sehingga teori Skinner merupakan teori pembelajaran, di mana seorang individu memiliki tingkah laku yang baru, menjadi lebih terampil dan menjadi lebih tahu. Yang kedua itu ada generalisasi dan diskriminasi. Maka stimulus merupakan sebuah proses timbulnya dari stimulus yang serupa dengan stimulus yang seharusnya dapat menimbulkan sebuah respon. Dan yang terakhir itu ada tingkah laku kontrol diri, yaitu merupakan sebuah prinsip pendekatan di mana tingkah laku disebabkan dan juga dapat dipengaruhi oleh suatu variabel eksternal. Selanjutnya ada prinsip behavioristik. Beberapa prinsip teori belajar behavioristik menurut Skinner ini
terdiri dari yang pertama, hasil belajar yang didapatkan siswa haruslah segera diberitahukan kepada siswa. Kedua, proses belajar juga harus mengikuti irama dari yang belajar. Dan yang ketiga, materi pelajaran dapat digunakan sistem modul. Keempat, di dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Yang kelima, di dalam proses pembelajaran tidak dapat digunakan hukuman, akan tetapi lingkungan perlu dirubah untuk menghindari hukuman. Dan yang terakhir itu tingkah laku yang diinginkan pendidik, dia dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, sifat tingkah laku manusia. Skinner berpendapat bahwa yang dihadapi di dunia modern, biasanya menyangkut tingkah laku manusia. Skinner juga beranggapan bahwa macam-macam sifat dari manusia otonom yang dapat menghambat tingkah laku, diantaranya kebebasan, kemuliaan, hukuman, dan alternatif dari hukuman. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila. Kemudian materi ketiga mengenai pengkondisian operan akan dibacakan oleh Rina Agustina. Kepada Rina Agustina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengkondisian operan menurut Skinner. Pengkondisian operan adalah metode pembelajaran yang terjadi melalui reward dan punishment pada perilaku. Melalui pengkondisian operan, seorang individu membuat hubungan antar perilaku tertentu dan konsekuensinya. Terdapat 3 jenis stimulus yang terjadi setelah suatu perilaku menurut Skinner. Yang pertama ada netral, yaitu stimulus dari lingkungan yang tidak menambah atau mengurangi kemungkinan perilaku diulang. Yang kedua reinforcement, yaitu stimulus dari lingkungan yang meningkatkan kemungkinan perilaku diulangi. Skinner membagi reinforcement ini menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama reinforcement positif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung atau rewarding. Bentuk-bentuk penguatan positif adalah berupa hadiah, perilaku seperti senyum, mengangguk kepala, bertepuk tangan, mengacungkan jempol, atau penghargaan dengan memberi nilai A atau juara 1 dan sebagainya. Yang kedua, reinforcement negatif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan atau menunjukkan perilaku tidak senang seperti memberikan muka kecewa, kening berkerut, dan menggeleng. Salah satu cara untuk mengingat perbedaan antara reinforcement positif dan negatif adalah dalam penguatan positif ada sesuatu yang ditambahkan atau diperoleh, sedangkan dalam penguatan negatif ada sesuatu yang dikurangi atau dihilangkan. Lalu yang ketiga ada punishment, yaitu stimulus dari lingkungan yang mengurangi kemungkinan perilaku diulang. Dihukum dan dipuji adalah bagian dari kehidupan kita. Respon dari orang lain juga membentuk kita dan bagaimana kita berperilaku. Dalam bahasa sehari-hari, kita dapat mengatakan bahwa hukuman adalah mencegah pemberian sesuatu yang diharapkan organisme atau memberi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun, menurut Skinner, hukuman tidak menurunkan probabilitas respon, walaupun hukuman bisa menekan suatu respon selama hukuman itu diterapkan. Namun, hukuman tidak akan melemahkan kebiasaan. Skinner juga berpendapat bahwa hukuman dalam jangka panjang tidak akan efektif. Tampak bahwa hukuman hanya menekan perilaku, dan ketika ancaman hilang, tingkah laku dari seorang akan ke level semula. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rina Agustina. Kemudian materi yang selanjutnya mengenai reinforcement yang akan dibacakan oleh Adventus. Kepada Adventus, saya persilakan. Baik, terima kasih. Reinforcement atau penguatan adalah segala bentuk respon apakah bersifat verbal ataupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku peserta didik, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau feedback atau umpan balik bagi si penerima, yaitu peserta didik, atas perbuatannya sebagai suatu tindak dorongan ataupun koreksi. Menurut Skinner, reinforcement dapat terjadi dalam 2 cara.
Positif dan negatif. Penguatan positif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena stimulus yang mendukung atau rewarding. Sedangkan penguatan negatif adalah penguatan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Jadi ketika respon diperkuat atau muncul lebih sering, sebab diikuti oleh kehadiran stimulus yang menyenangkan. Reinforcement positif ini sinonim dengan reward atau penghargaan. Reinforcement positif memotivasi banyak tingkah laku sehari-hari, seperti Anda belajar keras karena mendapat nilai yang bagus, atau bekerja ekstra keras karena ingin memenangkan promosi. Dalam kedua contoh ini, respon terjadi karena respon-respon mengarahkan pada hasil-hasil positif di masa lalu. Reinforcement positif juga mempengaruhi perkembangan kepribadian. Respon-respon diikuti oleh hasil menyenangkan, diperkuat, dan cenderung menjadi pola kebiasaan bertingkah laku. Contohnya seorang anak suka melucu di kelas dan memperoleh apresiasi dan senyuman dari teman-temannya. Persetujuan sosial dan penghargaan dari teman-temannya memperkuat siswa tersebut menjadi terbiasa untuk melucu. Jika tingkah laku tersebut diperkuat secara teratur, maka akan menjadi elemen kepribadiannya. Bagaimanapun, seorang anak akan dapat mengembangkan sifat-sifat dirinya tergantung pada reinforcement dari orang tua atau orang lain yang berpengaruh baginya. Sementara itu, reinforcement negatif terjadi ketika respon diperkuat atau sering dilakukan, karena diikuti oleh stimulus yang tidak menyenangkan. Reinforcement ini memainkan peran dalam perkembangan kecenderungan untuk menolak atau menghindar. Pada umumnya, orang cenderung menghindar dari situasi yang kaku atau pribadi yang sulit. Sifat kepribadian ini berkembang karena tingkah laku menghindar dapat melepaskan diri dari kecemasan. Contohnya, seorang reporter surat kabar yang mengalami rasa cemas. Dia mencoba untuk menghindar dari ruang kerjanya, sehingga rasa cemasnya menurun. Apabila tingkah laku menghindar itu terus-menerus dilakukan dan berhasil menghilangkan kecemasan, maka hal itu dapat memberikan dampak yang meluas terhadap aspek kehidupan lainnya. Dan kebiasaan tersebut akan menjadi aspek kepribadiannya. Menurut Sobri Sutikno tahun 2010, mengemukakan tujuan pemberian penguatan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran. Yang kedua, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku peserta didik yang produktif. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Adventus. Lalu, materi yang kelima itu mengenai pandangan Skinner tentang ekstensi dan hukuman yang akan dibacakan oleh Christina. Kepada Christina, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pandangan menurut Skinner mengenai ekstinksi dan hukuman. Dampak dari open conditioning tidak berlangsung lama atau bersifat lemah dan bisa lenyap. Terjadi ekstinksi dimulai ketika respon-respon yang berkuat akhirnya yang positif seperti melucunya. Apabila dia tidak lagi mendapatkan apresiasi atau penghargaan diri dari teman-temannya. Beberapa respon mungkin dapat diperlemah dengan hukuman. Menurut Skinner, hukuman ini terjadi ketika respon diperlemah atau menurun frekuensinya dan bahkan menghilang, karena diikuti oleh stimulus yang tidak menyenangkan. Perbedaan antara reinforcement negatif dengan hukuman adalah respon dalam reinforcement negatif mengarah kepada proses menghilangnya sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga respon tersebut diperkuat, sedangkan respon pada hukuman mengarah kepada hadirnya sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga respon diperlemah, atau mungkin kepada konsekuensi atau dampak negatif. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Christina materinya. Kemudian materi yang terakhir itu akan dipaparkan oleh Putri Setiawati. Kepada Putri Setiawati, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya penerapan gagasan penelitian Skinner. Aplikasi Skinner terhadap pembelajaran. Berikut ini beberapa aplikasi teori belajar Skinner dalam pembelajaran, yaitu 1. Bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit yang terkecil secara organis. Yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa, jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Yang ketiga, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar.
Keempat, materi pembelajaran digunakan sistem modul. Yang kelima, tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. Yang keenam, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Yang kedelapan, dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Yang kesembilan, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. 10, hadiah diberikan kadang-kadang atau jika diperlukan saja. 11, tingkah laku yang diinginkan dianalisis kecil-kecil semakin meningkat mencapai tujuan. 12, dalam pembelajaran sebaiknya digunakan shaping. 13, mementingkan kebutuhan yang akan tingkah laku operan. 14, dalam belajar mengajar menggunakan teaching machine. Yang ke-15, melaksanakan mastery learning, yaitu mempelajari bahan secara tuntas menurut waktunya masing-masing karena tiap anak berbeda iramanya, sehingga naik atau tamat sekolah dalam waktu yang berbeda-beda. Tugas guru berat, administrasi kompleks. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Putri Setiawati atas pemaparan materinya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.